warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Qaria dengan NIM 212111023. Saya berasal dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama belajar dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan membahas mengenai faham agama dan asas akhlak. Oke, kita langsung saja. Konsep agama dalam istilah din. Istilah din berasal dari bahasa Arab yang berarti menguasai, tunduk, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Makna-makna utama dari kata din yakni pertama, keadaan berhutang, kedua, penyerahan diri, ketiga, kuasa peradilan, dan keempat, kecenderungan alami. Keseluruhan makna agama dalam istilah din yakni sebuah keyakinan, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, adat, dan ajaran yang diikuti seorang muslim secara individu maupun secara kolektif sebagai satu umat dan terjelma secara keseluruhan sebagai agama yang disebut dengan Islam. Jadi ad-din di sini dimaksud sebagai agama Islam begitu ya. Nah, selanjutnya mari kita bahas secara mendalam mengenai 4 makna utama tadi. Pertama, makna keadaan berhutang, yaitu keadaan di mana yang berhutang harus tunduk kepada aturan dan berkewajiban mengembalikan pinjaman pada pemberi hutang. Kita tahu dan hukum alam tahu bahwa siapa yang berhutang harus wajib membayar hutang, begitu ya. Nah, keberhutangan dalam konsep spiritual dan keagamaan di sini yaitu manusia berhutang pada Allah SWT. Karena telah diciptakan jadi wujud yang hidup, wujud yang ada, dan dipelihara sepanjang hidup dalam kehidupan di dunia. Jadi intinya kita hidup, maka kita memiliki hutang pada Allah, begitu. Kedua, makna penyerahan diri, yaitu bentuk menghamba, merendahkan diri, dan mengabdi pada Tuhan, hakim, atau penguasa pemerintah dalam kehidupan, yaitu Allah SWT. Jadi setelah manusia menyadari perjanjiannya berhutang pada Allah SWT, maka manusia harus mengakui dengan sepenuh hati bahwa hidupnya adalah milik Allah SWT. Dan manusia wajib membayar hutangnya tersebut dengan menghambakan diri, mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT, dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketiga, kuasa peradilan, yaitu kehidupan bermasyarakat yang diatur dengan hukum, peraturan, keadilan, dan otoritas. Dalam konteks din, hukum pemerintahan yang adil dimiliki oleh pimpinan, raja, dan hakim agung, yaitu siapa? Allah SWT. Maka din sebagai agama adalah bentuk pemerintahan tertinggi dan hukum Allah SWT dalam kehidupan manusia. Jadi dalam hidup itu ada pemerintah tertinggi hanya Allah SWT. Keempat, makna kecenderungan alami, yaitu suatu keadaan normal berupa kebiasaan, adat, dan pembawaan dari manusia untuk membentuk suatu komunitas atau masyarakat dan taat pada hukum, serta berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang adil. Allah memberikan fitrah kepada manusia berupa din atau agama di sini sebagai pola yang mendasari segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka hakikatnya konsep din atau agama di sini adalah sebuah perjanjian yang mutlak, perjanjian yang pasti ada sebelum manusia diciptakan dan agama di sini supaya dipegang manusia ketika hidup di dunia. Nah, perjanjiannya apa? Perjanjian bahwa hidup kita manusia, ibadah kita, tindakan kita, mati kita hanya untuk Allah SWT semata. Nah, kita tahu bahwa hidup itu kita tidak boleh bergantung pada selainnya agar kita tidak termasuk orang yang syirik dan menyekutukan Allah. Kemudian di sini Allah menciptakan manusia dalam bentuk citranya sendiri. Secara fitrahnya mendasar manusia memiliki 2 jiwa, yaitu jiwa luhur atau jiwa akali dan jiwa rendah atau jiwa hewani. Nah, jiwa akali manusia, kita memiliki jiwa akal, merupakan raja atau orang yang berkuasa yang harus menekan serta mengatur dan memerintah jiwa hewani kita itu agar patuh dan berserah diri kepada jiwa akali. Di sini ada kata-kata siapa yang mengenal dirinya maka sesungguhnya ia mengenal Tuhannya.
Nah, ketika jiwa hewani telah patuh pada jiwa akali, maka manusia tersebut telah mencapai kebebasan karena telah memenuhi tujuan penciptaan dan eksistensinya serta mencapai kedamaian tertinggi. Jiwanya menjadi tentram, bebas terlepas dari rantai belenggu nasib yang tak terelakkan, dari bisingnya perselisihan serta dari neraka sifat buruk manusia, yaitu siapa? Hawa nafsu. Nah, di sini berarti yang dimaksud paham agama itu adalah ad-din ini sebagai agama, dan agama itu adalah sebuah perjanjian kepada Allah SWT bahwa hidup kita hanya milik Allah SWT. Dan asas akhlak yang dimaksud adalah bahwa kita memiliki fitrah, yaitu jiwa luhur akali, dan jiwa rendah atau jiwa hewani, di mana jiwa luhur kita itu harus digunakan untuk sebaik-baiknya mengontrol jiwa hewani kita agar tidak terjerumus dalam keadaan hina atau berdosa ini tadi. Karena hawa nafsu kan lebih berhubungan dengan setan, lebih berhubungan dengan suatu tindakan yang melanggar perintah Allah dan lebih ke melakukan larangannya gitu. Jadi kita harus mengedepankan jiwa akali kita agar kita senantiasa menjadi manusia yang selamat, tentram, tenang, karena kita patuh taat kepada Allah SWT, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Gitu. Nah, di sini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Saya berharap kita dapat mengambil pelajaran dari materi kali ini dan semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya dan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.